Apakah Soeharto benar-benar pahlawan atau ada skenario yang lebih besar dalam kudeta G30 SPKI? Oke, pertanyaan seperti ini pasti selalu menghasilkan perdebatan. Di satu sisi, narasi resmi Orde Baru menggambarkan Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Ia dianggap bertindak cepat mengendalikan keadaan setelah para jenderal diculik dan juga dibunuh, lalu menebas PKI demi menjaga keutuhan negara. Nah, dalam hal itu, Soeharto kerap ditempatkan sebagai pahlawan yang berhasil memulihkan stabilitas nasional. Namun, penelitian demi penelitian sejarah menunjukkan bahwa peristiwa G30 SPKI tidak sesederhana itu. John Rosa dalam Pretext for Mass Murder menegaskan bahwa militer sebenarnya sudah memiliki kesiapan sebelum tragedi pecah. Fakta bahwa Soeharto mampu dengan cepat mengambil alih komando Kostrad dan mengeluarkan instruksi tegas pada pagi 1 Oktober 1965 itu tentunya menimbulkan pertanyaan serius. Apakah ia benar-benar pahlawan kebetulan atau sudah menyiapkan langkah politik jauh sebelumnya? Nah, di samping itu, bukti lain datang dari telegram Komando Mandala 1 di Sumatera yang menyatakan bahwa semua perintah Soeharto harus dipatuhi, meskipun Presiden Soekarno sempat memintanya mundur dari posisi sebagai pengendali militer sementara. Nah, selain faktor internal, beberapa studi juga mengungkapkan keterlibatan faktor internasional. Dokumen deklasifikasi dari US National Security Archive memperlihatkan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tidak hanya memantau, tetapi juga mendukung operasi militer dalam menebas PKI, bahkan sampai memberikan daftar nama target kepada aparat. Di samping itu, penelitian yang berjudul The Long Shadow of the Cold War Policies yang menegaskan bahwa dukungan Barat terhadap penggulingan kekuatan kiri di Indonesia merupakan bagian dari strategi global perang dingin. Fakta ini memperlihatkan bahwa transisi kekuasaan tidak hanya sekedar dinamika domestik, melainkan juga bersentuhan dengan kepentingan geopolitik internasional. Nah, Al-Quran sendiri juga mengingatkan bahwa sejarah seringkali dipenuhi intrik kekuasaan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 54 yang berbunyi, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Yang artinya, dan mereka merencanakan makar padahal Allah sebaik-baik pembalas makar. Ayat ini menegaskan bahwa apa yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan seluruh kebenaran. Karena itu, menyebut Soeharto semata-mata sebagai pahlawan jelas terlalu menyederhanakan realitas. Ia memang berperan menghentikan gejolak pasca 30 September, tetapi juga memanfaatkan momentum itu untuk menggusur Soekarno dan kemudian mengukuhkan kekuasaan lebih daripada 3 dekade. Kesimpulannya, Soeharto tidak bisa ditempatkan hanya dalam satu kotak, yaitu antara pahlawan atau dalang. Ia berada di antara keduanya, yaitu seorang aktor politik yang cerdas membaca situasi, mengambil keuntungan dari krisis, dan berhasil membangun rezim yang kuat. Maka disitulah kemudian lahir sebuah pertanyaan, apakah itu sepenuhnya kebetulan atau bagian dari skenario besar? Dan tentunya penelitian sejarah menunjukkan bahwa jawabannya tetap menjadi ruang perdebatan akademik yang terbuka hingga saat ini. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.